Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua beserta para Komisioner KPK RI, dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan beberapa kali undangan yang kita lakukan rapat kerja. Ketua KPK selalu hadir dan ini merupakan satu kehormatan bagi kami, setidaknya memberikan sebuah koordinasi dan juga kerjasama yang sangat baik termasuk di daerah terkait dengan penguatan daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. DPD akan terus mendukung KPK apapun yang terjadi dan kita siap menjadi mitra strategis KPK di dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dan selanjutnya Pak Muhammad Duh, silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sumatera Utara nih, urutan ketiga tadi provinsinya. Yang saya hormati pimpinan Komite 1 dan anggota serta pimpinan KPK beserta stafnya. Ini pertemuan yang luar biasa karena kita dapat informasi tim KPK full tim. Bahkan dari 5 pimpinan hanya seorang yang tidak hadir karena tugas. Itu artinya bahwa kita punya kesamaan. Kesamaan yang pertama sama-sama 0%. Tapi perspektifnya berbeda kalau DPD RI ingin dari segi politis tidak terlalu berat. Ya, tapi dari secara substansial KPK tadi Pak Ketua mengatakan bahwa yang diharapkan supaya tidak banyak uang keluar sehingga seperti kata teman dari Kalimantan Selatan tadi akhirnya ingin kembalikan. Pimpinan KPK serta tim secara keseluruhan dan rekan-rekan Komite 1 yang saya hormati. Kemudian daripada itu kita juga tentu saja menelusuri ya. Sebenarnya lembaga KPK ini kan lembaga ke-8 dari sejak tahun 1959 yang ada di negeri ini. Artinya kita sebagai bangsa dari dulu sudah serius. Tahun 1959 sudah mulai dibentuk, terus akhirnya 2002 kita membentuk KPK ini berdasarkan undang-undang yang sudah kita ketahui yang kemudian direvisi pada tahun 2019. Kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang 30 tahun 2002, asas KPK itu adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsional, dan di 2019 ditambah dengan penghargaan terhadap HAM. Tentu saja yang dimaksud dengan HAM adalah HAM yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai J. Dan sesuai juga dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Saya teringat ketika kuliah, Pak Pimpinan KPK dan rekan-rekan, dosen kami, profesor di bidang kebijakan publik mengatakan, kebijakan publik harus dilakukan berdasarkan wisdom, kearifan, bukan karena interest, kepentingan. Karena kalau dilakukan karena ada interest, kepentingan, maka akan banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan kita merasakan sebagai bangsa tentu saja sangat prihatin bahwa kasus korupsi di negeri yang kita cintai ini, ya tentu saja ini bukan hanya beban KPK. Kita bersyukur tadi DPD RI dan lain-lain sudah bekerja sama, ingin sama-sama mengatasi masalah bangsa yang kita sepakati dengan istilah extraordinary crime, ya, persoalan pelanggaran kriminalitas yang luar biasa. Oleh karena itu harus melibatkan semua pihak. Ketika kita ingin menjadi satu kepaduan yang terintegrasi dan solid, tentu saja semua kita saling menjaga. Sehingga hal-hal yang bisa mengurangi kepercayaan, distrust, itu kita hindari. Kadang-kadang muncul ke permukaan. Umpamanya, beberapa tahun yang lalu, BPK menyatakan ada 6 penyimpangan dalam kasus rumah sakit Sumber Waras. Ketika itu KPK mengatakan belum ada temuan niat jahat. Bagi masyarakat, yang ketika itu kita juga di tengah-tengah masyarakat, ini memunculkan masalah, ini ada apa gitu. Dan ini bisa menggoyah ya kesolidan kita. Ya. Begitu juga yang lain-lain, ya, umpamanya ada kasus tidak ditemukan kerugian negara dalam satu kasus di pengadilan. Tapi kemudian tetap divonis, mungkin karena niat tadi itu. Nah, persoalannya apakah niat harus kita yang menghukumi atau ada hal lain yang harus kita jadikan patokan. Saya pikir ini masalah-masalah yang harus kita bicarakan juga. Begitu juga belakangan ini
tentu niatnya baik. Kita yakin semua para petugas di negeri yang kita cintai niatnya baik. Tapi kita agak kaget. Meskipun prinsip KPK itu diantaranya adalah keterbukaan, tetapi dipublish menurut saya agak lebih di masa pandemi ini. Bahwa pejabat-pejabat negara disebutkan hartanya meningkat. Di tengah-tengah rakyat yang menderita. Saya pikirnya ada apa ini gitu ya. Tentu keterbukaan itu hal yang harus. Karena ini kita ingin membangun kebersamaan. Tetapi dampak dari hal itu juga kita tidak bisa pungkiri. Ya, oleh karena itu, maka ada ungkapan ya yang bijak di tengah masyarakat, berbaik sangka kepada orang yang mungkin salah lebih baik daripada berburuk sangka dan memvonis orang yang belum tentu salah ya. Jadi kita berbaik sangka dulu karena kita yakin di negeri yang kita cintai ini masih sangat banyak orang-orang yang baik ya. Kemudian baik di Undang-Undang 2002 maupun di 2019 cuma agak beda sedikit. Di Undang-Undang 2019 disebutkan KPK adalah lembaga negara, di 2002 tidak ada tambahan, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari gangguan ya, dari intervensi pihak lain, siapapun kekuasaan lain. Tapi di 2019 ada dalam rumpun kekuasaan. Mungkin pimpinan KPK bisa menjelaskan kepada kita apakah ada pengaruh dalam implementasi ya masalah seperti ini. Saya pikir demikian. Jadi insya Allah bahwa upaya kita di negeri ini untuk memberantas korupsi sejak tahun 1959 itu sudah terus-menerus sampai yang ke-8 adalah lembaga KPK yang kita dirikan berdasarkan Undang-Undang tahun 2002, Undang-Undang 30 tahun 2002. Dan ini akan terus kita lanjutkan. Yang mudah-mudahan kita DPD RI, terutama Komite 1, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya yang mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.